Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Muslimin dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Akifa Adriansyah dengan NPM 2011 011 001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan keuangan jangka pendek. Untuk materi yang pertama yaitu ada mengenai kebutuhan tambahan pada modal kerja, di mana ketika perusahaan tumbuh dan meningkatkan volume penjualannya, kemungkinan saldo piutang, inventaris dan hutang dagang juga meningkat. Dan meskipun inventaris meningkat, vendor yang menyediakan kredit perdagangan masih mengharapkan pembayaran tepat waktu atau dalam periode diskon. Jika berlaku, pengontrol perlu menyadari dampak piutang, persediaan dan juga hutang terhadap kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan. Dan pemantauan berkelanjutan terjadi dalam ketiga kategori kunci ini. Dan dalam materi kali ini akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya ada mengenai mengelola hutang dagang, di mana bagi banyak usaha kecil, salah satu sumber utama pembiayaan jangka pendek adalah kredit dari perdagangan vendor. Dan ketika sebuah perusahaan sedang memantau manajemen kas, tinjauan hubungan dengan vendor dan ketersediaan diskon harus dilakukan secara teratur. Berikut di layar telah ditampilkan tabel di mana tabel tersebut menggambarkan lembar kerja analisis keuangan utang dagang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2003 sampai dengan 2008. Dan dalam tabel tersebut terdapat data mengenai berbagai informasi pada buku besar dan laporan keuangan berupa penjualan dalam dolar, kemudian ada pembelian, persentase harga pokok penjualan, hutang dagang pada akhir tahun, diskon pembelian yang tersedia, dan juga diskon pembelian yang diambil. Kemudian ada perhitungan berbagai tren dan juga rasio, di mana yang pertama ada perhitungan rasio hutang terhadap penjualan. Hutang dagang, di mana rumusnya yaitu hutang dagang dibagi dengan penjualan bersih dan dikali dengan 100. Kemudian ada jangka waktu pembayaran rata-rata, di mana rumus untuk menghitungnya yaitu hutang dagang dibagi pembelian dibagi 360, dan hal ini menunjukkan seberapa cepat hutang dari perusahaan tersebut dibayarkan. Selanjutnya ada persentase diskon pembelian yang diambil, dan rumus untuk mengetahui diskon pembelian yang diambil ini yaitu diskon pembelian yang diambil dibagi dengan diskon pembelian yang tersedia, dan hal tersebut menampilkan persentase diskon pembelian yang tersedia versus yang diambil, dan ini dapat menjadi perangkat pemantauan yang baik untuk memanfaatkan semua diskon yang tersedia. Oke, next. Selanjutnya ada vendor A, B, dan C. Karena baik inventaris bisnis dan vendor hutang dagang dikategorikan ke dalam klasifikasi A, B, dan C. Dan perusahaan berkomunikasi dengan vendornya untuk memantau kualitas layanan yang diterima untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Mengontrol dapat secara efektif menggunakan pendekatan yang mirip dengan diskusi sebelumnya, di mana setiap vendor adalah A, B, atau C. Yang pertama ada vendor A, yaitu merupakan pemasok dan biasanya hanya sedikit, yang jumlahnya sekitar 80% dari semua pembelian persediaan. Item inventaris yang dibeli dari vendor A biasanya memiliki tingkat perputaran tercepat, sehingga penting untuk menyediakan jumlah yang cukup. Karena inventaris ini dan vendor yang menyediakannya memperhitungkan sebagian besar penjualan, proses komunikasi harus dilakukan secara rutin. Dan pengontrol harus meninjau persyaratan kontrak setidaknya dengan vendor A setengah tahun dan lebih sering jika diperlukan. Selanjutnya ada vendor B, di mana vendor B ini biasanya menyediakan sekitar 10% sampai 15% dari persediaan, dan barang-barangnya kurang penting daripada yang diperoleh dari vendor A. Namun, proses komunikasi harus tetap cukup aktif dan tidak kurang dari tinjauan tahunan dari kontrak vendor B, karena hal tersebut harus dilakukan. Dan yang terakhir yaitu ada vendor C, di mana
Vendor C ini lebih banyak daripada vendor A dan B, dan persentase mereka biasanya sangat kecil, mulai dari 5% sampai dengan 10% dari total pembelian. Dan proses komunikasi biasanya terjadi pada saat dibutuhkan atau pada saat muncul masalah. Oke, next ada jenis perjanjian komitmen perusahaan, di mana karena pengontrol memiliki keahlian bisnis, mereka perlu dilibatkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh organisasi. Dan beberapa perjanjian tersebut mungkin memerlukan pengungkapan sebagai bagian dari laporan keuangan eksternal atau sama pentingnya. Perjanjian mungkin juga mengharuskan organisasi untuk melaksanakan atau mempengaruhi perjanjian dengan kreditur dan vendor besar lainnya. Dan jenis-jenis perjanjian ini yang pertama ada sertifikat asuransi, di mana biasanya vendor yang besar memerlukan bukti jumlah dan jenis pertanggungan asuransi yang dilakukan oleh usaha kecil. Dan beberapa kasus, vendor mungkin meminta untuk menjadi penjamin tambahan pada polis. Dan menghindari permintaan ini sedapat mungkin karena seringkali memerlukan tambahan waktu pertanggungan asuransi yang diterjemahkan menjadi eksposur tambahan serta tambahan premi asuransi. Jenis selanjutnya yaitu ada sertifikat pembebasan pajak penjualan dan penggunaan seragam, di mana setiap penjual dan pembeli barang dagangan harus mematuhi persyaratan masing-masing negara bagian mengenai pengumpulan atau pembebasan dari pengumpulan, pajak penjualan, dan penggunaan. Vendor harus memungut pajak untuk negara di bagian di mana mereka mengirimkan inventaris dan jika tidak ada sertifikat pengecualian yang diberikan. Alasan umum pembebasan dari pembayaran pajak penjualan dan penggunaan mencakup penggunaan inventaris untuk grosir, penjualan kembali atau komponen untuk memproduksi produk yang dijual kembali. Kemudian persyaratan setiap negara bagian itu berbeda-beda dan pengawas harus meninjau setiap yurisdiksi dan berdasarkan pengalaman salah satu area di mana sebagai misalnya negara bagian cukup aktif dan sedang menjajaki atau meningkatkan pendapatan tambahan diperlukan untuk menyimbangkan anggarannya. Jenis yang selanjutnya itu ada jaminan pembelian volume, dan hal ini berurusan dengan satu atau dua vendor besar untuk pembelian sebagian besar inventarisnya. Kesepakatan mungkin diperlukan untuk menentukan volume minimum selama periode tertentu untuk membenarkan konsesi harga dan ketentuan lainnya. Serta pengontrol harus memastikan selama periode waktu apa, baik itu bulanan, bulan, dan lain-lainnya, yang dicakupnya, memantaunya, dan meninjau penalti atau biaya lain jika ada dan mungkin timbul karena kinerja yang buruk. Dan sebagai yang telah disebutkan sebelumnya, dari beberapa kasus jaminan pembelian mungkin memerlukan penutupan sebagai bagian dari laporan keuangan eksternal. Baik, lanjut ke jenis berikutnya, itu ada Perjanjian Keamanan Uniform Commercial Code or UCC, di mana perjanjian ini menetapkan kepentingan yang dijamin dalam beberapa jenis properti pribadi yang berarti persediaan dalam kasus ini. Dan biasanya tanpa jaminan bunga, vendor hanya memiliki janji lisan peminjam untuk membayar persediaan, namun dengan jenis perjanjian jaminan ini, bisnis memberikan hak persediaan kepada vendor sampai persediaan tersebut dibayar. Kemudian ada jenis yang terakhir yaitu pengembalian inventaris dan biaya penyetokan ulang, di mana terkadang bisnis mungkin mengalami barang inventaris yang bergerak lambat atau usang, dan beberapa vendor memiliki kebijakan sangat spesifik tentang mengizinkan pelanggan mengembalikan barang dagangan dan menerima kredit. Kemungkinan pelanggan mungkin harus menegosiasikan persyaratan, biaya penyetokan ulang, atau keduanya. Dan dalam beberapa kasus, biasanya penyetokan ulang dapat mencapai 10% sampai 15% dari nilai persediaan yang dikembalikan untuk kredit. Dan pengontrol harus terbiasa dengan ketentuan perjanjian dan memastikan apakah menguntungkan untuk mengembalikan barang ke dagangan ke vendor dan terlepas dari penyetokan ulang atau biaya lainnya. Oke, next.
Sekian presentasi materi dari saya mengenai perencanaan keuangan jangka pendek. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh menanggapinya pada kolom komentar maupun melalui grup kelas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.